Halo, Sobat Bulu Bocor. Kembali lagi, saya akan membahas sedikit tentang PSM Makassar, di mana besok akan berhadapan dengan Borneo FC di Stadion Batakan dalam lanjutan Berliga 1 pekan ke-12 musim ini. Dan tentunya besok akan menjadi pertandingan menarik antara PSM Makassar versus Borneo FC, karena kedua tim ini tentunya mengincar 3 poin setelah di pertandingan sebelumnya. Kedua tim ini tidak mampu mendapatkan 3 poin. PSM Makassar hanya mampu bermain imbang, sementara Borneo FC kalah melawan Persib Bandung di pekan ke-11. Jadi untuk memperbaiki posisi dari kedua tim ini tentunya hanya 3 poin yang harus diincar di pertandingan besok. Kalau PSM Makassar mampu menangkan pertandingan besok, maka akan menyamai poin dari Borneo FC saat ini duduk di peringkat ketiga klasemen dengan mengoleksi 21 poin. Tapi kalau Borneo FC mampu memenangkan pertandingan besok, maka Borneo FC akan menyamai poin yang dimiliki oleh Persebaya Surabaya saat ini yang duduk di puncak klasemen sementara dengan mengoleksi 24 poin. Tapi ada sesuatu hal yang kurang mengenakan datang dari PSM Makassar, apalagi ini diungkapkan oleh pelatih PSM Makassar sendiri, yaitu Coach Bernardo Tapares dalam jumpa persnya, bahwa manajemen PSM Makassar lagi-lagi menunggak gaji pemainnya teman-teman di musim ini. Dan saya tidak tahu lagi mau bilang apa lagi tentang perihal tunggakan gaji ini, karena ini baik di musim sebelumnya manajemen PSM Makassar juga pernah melakukan tunggakan gaji, sehingga Coach Bernardo Tapares pernah melelang trofinya untuk membantu keuangan PSM Makassar. Tapi di musim ini apalagi yang akan dilelang oleh Coach Bernardo Tapares, karena kata Coach Bernardo Tapares, dia sudah tidak mendapat kabar dari manajemen PSM Makassar hampir 7 bulan. Terakhir berdiskusi dengan Bapak Sadikin Aksa pada tanggal 13 Mei lalu teman-teman. Jadi udah cukup lama terputus komunikasinya antara pelatih PSM Makassar dan manajemen PSM Makassar. Dan saya juga berasumsi bahwa pemain-pemain yang meninggalkan PSM Makassar di musim lalu, saya rasa ini terkait masalah tunggakan gaji, keterlambatan pembayaran gaji juga, sehingga banyak pemain-pemain penting PSM Makassar yang meninggalkan PSM Makassar di musim lalu. Dan di musim ini kembali lagi diulangi oleh manajemen PSM Makassar, padahal dia sudah mengatakan ini tidak akan terjadi lagi, tapi nyatanya kembali terjadi lagi. Padahal menurut Coach Bernardo Tapares, budget yang dikeluarkan oleh PSM Makassar untuk pemain-pemainnya ya terbilang cukup rendah, karena banyak pemain-pemain PSM Makassar saat ini diambil dari akademi PSM Makassar yang gajinya tidak begitu besar teman-teman. Jelasnya saya berharap para pemain-pemain PSM Makassar bisa fokus di atas lapangan besok untuk menghadapi Borneo FC, meskipun itu berat, karena kalau tidak ada kepastian pembayaran gaji, gimana pemain-pemain ini bisa maksimal di atas lapangan, sementara ada keluarga dari pemain-pemain yang juga mungkin meminta hak-haknya dari suaminya atau dari anaknya yang selama ini ya hidup dari sepak bola. Jadi tolong mengerti juga kenapa pemain-pemain PSM Makassar tidak maksimal. Ya mungkin protes-protes kecil yang dilakukan oleh skuad PSM Makassar di atas lapangan menunjukkan bahwa kalau manajemen tidak maksimal memberikan hak-hak kami yang berjuang di atas lapangan, ya tentunya mereka juga tidak akan maksimal di atas lapangan. Tapi ya saya yakin para pemain-pemain ini adalah pemain profesional. Ya tentunya para pemain-pemain ini akan berusaha semaksimal mungkin untuk menampilkan performa terbaik di atas lapangan. Apalagi kita tahu PSM Makassar saat ini berada di urutan kelima klasemen, berpeluang naik ke posisi yang ditempati oleh Borneo FC jika mampu
mengalahkan Borneo FC di pertandingan besok. Tapi lagi-lagi saya ragu PSM Makassar akan mengalahkan Borneo FC di pertandingan besok setelah Coach Bernardo Tapares mengungkapkan ini di konferensi pers teman-teman jelang pertandingan melawan Borneo FC. Berarti masalah ini udah cukup lama sehingga membuat pelatih PSM Makassar tidak bisa diam lagi, sudah geram dengan tidak adanya kepastian yang diberikan oleh manajemen PSM Makassar terhadap dirinya, dan tentunya para pemain-pemain PSM Makassar juga bertanya kepada pelatih PSM Makassar, ada apa coach? Kenapa gaji kami belum dibayarkan sampai saat ini? Kita memberikan segalanya di atas lapangan tapi hak kita tidak diberikan oleh manajemen. Jadi ya saya juga tidak mau beranggapan bahwa pemain ini tidak maksimal di atas lapangan. Saya juga tidak ingin lagi beranggapan bahwa kenapa permainan PSM Makassar begini, karena ya setidaknya masalah terbesar PSM Makassar kembali diungkapkan oleh pelatih PSM Makassar, bukan karena pemain memang tidak perform di atas lapangan, tapi ya manajemen juga tidak menjalankan haknya terhadap para pemain-pemain PSM Makassar. Jadi mudah-mudahan ada kejelasan tentang pembayaran gaji pemain-pemain ini supaya tidak memikirkan hal-hal lain di atas lapangan selain fokus untuk bermain sepak bola, tidak memikirkan gaji-gajinya yang belum dibayarkan. Dan ayolah PSM Makassar, ayolah manajemen PSM Makassar, berbenahlah sedikit. Ini udah budget terendah yang dipakai, memakai pemain-pemain akademi, tapi masih melakukan tunggakan gaji, melakukan hal-hal yang dilakukan di musim-musim sebelumnya. Jadi tolonglah Pak Sadikin Aksa, mudah-mudahan ini segera bisa diselesaikan sehingga tidak mengganggu fokus pemain untuk bermain di Liga 1 musim ini. Dan tentunya posisi PSM Makassar saat ini cukup bagus, berada di urutan kelima. Sangat disayangkan kalau hal-hal seperti ini mengganggu konsentrasi tim untuk bermain di sisa musim ini, teman-teman. Itu harapan saya. Oke, mungkin sampai di sini dulu. Stay healthy. No baper-baper. Bye-bye.